Jadi Yuji akan menyerang mereka dengan sihirnya sebelum Fire Dragon mengamuk karena air yang ada di tong-tong tersebut. Mereka bingung siapa yang menyerang secara tiba-tiba seperti ini. Lalu salah satu pria berpikiran bahwa mungkin ini hanyalah perangkap untuk monster. Jadi mereka melanjutkan perjalanan ke arah Fire Dragon bersama dengan satu slime Yuji. Mereka mengatakan rencana yang sudah dibuat oleh orang-orang dari Aldarion sangat sempurna. Jadi tidak mungkin ada halangan lain yang memperlambat tujuan mereka hari ini. Yuji mendengar percakapan ini dan dia penasaran dengan tong yang dibawa mereka. Apakah itu berisi air biasa atau yang bisa memunculkan segerombolan monster seperti batu waktu itu? Yuji juga berpikir kalau Aldarion adalah salah satu nama kota di dunia ini. Lalu Yuji segera menangkap dua orang tersebut dan ingin mencari tahu informasi lebih lanjut. Tiba-tiba mereka bunuh diri dong. Dan hal ini sama seperti kejadian yang sudah Yuji lihat selama ini. Lalu Yuji menyuruh para slime untuk mengecek tong-tong yang dibawa oleh mereka. Lalu para slime itu merasakan aura yang sangat aneh dan ini mirip seperti batu monster yang ada di hutan Dryad waktu itu. Lalu Yuji segera memanggil Dryad untuk mengecek keanehan dari tong-tong ini. Dryad mengatakan bahwa benda ini memiliki air terkutuk yang bisa membuat Fire Dragon kesal dan mengamuk. Karena hal itu, Yuji akan menghapus kutukan ini dan Dryad kembali ke hutan tempat tinggalnya. Setelah itu, Yuji menyuruh para slime untuk memeriksa keadaan sekitar gunung lagi. Nah, mereka melihat laser Fire Dragon bertingkah semakin aneh. Lalu Yuji itu diberitahu oleh pemilik penginapan bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Jadi pemilik penginapan menyuruh Yuji untuk segera pergi dari kota ini. Terlihat para warga juga sudah bersiap-siap untuk pergi dari sana. Tapi ternyata Yuji itu tidak melarikan diri ya, karena dia ingin menyelamatkan kota apapun caranya. Sedangkan Fire Dragon sudah mulai kesal dan dia berjalan menuju ke arah kota Boginia. Hujan seperti ini terjadi saat 50 tahun yang lalu dan hari ini baru terjadi hujan kembali. Ini hal yang sangat aneh bagi Yuji karena dia berpikir pasti hal ini ada kaitannya dengan Blue Moon. Mungkin saja mereka tuh memiliki cara lain untuk mempengaruhi cuaca seperti kejadian di kota Rickwar. Nah, para warga ini tidak bisa melarikan diri karena Fire Dragon itu sudah terlihat di depan kota Boginia. Lalu Yuji itu menyuruh Proud untuk pergi ke sungai dan mengawasi Fire Dragon. Mungkin saja Fire Dragon itu akan terhenti di sungai di sana. Di kota Boginia terdapat dua sungai dan Yuji akan memanfaatkan hal ini untuk mengalahkan Fire Dragon. Lalu Proud dan para slime sudah sampai di dekat sungai dan ketika Fire Dragon datang ternyata tuh dia nggak berhenti ya. Monster ini terus berjalan hingga menyentuh air dan berhenti di tengah-tengah sungai tersebut. Ketika Fire Dragon berjalan kembali, terlihat air di sungai itu menguap ya, dan banyak ikan yang sudah matang karena panasnya dari Fire Dragon. Karena hal itu, Yuji akan melawannya dengan beberapa sihir tingkat tinggi. Proud dan para slime dengan cepat sampai ke area yang ada di depan Fire Dragon. Lalu Yuji mulai menyerang monster tersebut. Fire Dragon masih sanggup untuk menahan banyak serangan dan Yuji menyuruh Proud untuk membawa para slime ke sungai terakhir. Ketika Fire Dragon sudah sampai di sungai tersebut, Yuji akan melepaskan dinding sihir yang berada di ujung sungai agar air bisa lebih banyak mengenai monster itu. Yuji sudah mempersiapkan hal ini dari awal Fire Dragon mendekati sungai pertama. Lalu Yuji ini menyuruh Proud dan para slime untuk mendekat ke arah monster tersebut. Mereka melihat Fire Dragon sudah tidak bergerak lagi, tapi ternyata dia masih hidup dan menyerang Proud dan para slime.
Proud dan para slime hampir saja terbunuh oleh Fire Dragon. Lalu monster ini akan melakukan serangan ke arah kota dengan kekuatannya. Yuji harus menghentikan Fire Dragon secepatnya. Dia ingin mengorbankan banyak MP-nya lagi untuk menggunakan sihir tingkat maksimal. Tapi kali ini dia tidak akan khawatir tentang hal itu karena Yuji sudah memiliki potion yang mengembalikan keadaan MP-nya ke 10 menit yang lalu. Akhirnya Fire Dragon berhasil dikalahkan. Lalu Yuji menyimpan item drop monster tersebut ke dalam slime storage dan terlihat ada sebuah alat yang terjatuh di sana. Yuji tidak tahu benda ini, tapi dia akan menyimpannya terlebih dahulu ya. Setelah itu Yuji ke toko Geiger lagi untuk minta dibuatkan armor baru dengan material dari Fire Dragon. Geiger terkejut karena yang mengalahkan monster besar itu ternyata Yuji sendiri ya. Tapi Geiger ini tidak akan mengatakan hal ini kepada siapapun dan dia berjanji bahwa armor Yuji akan siap besok. Setelah itu Yuji pergi ke guild petualang di saat malam hari. Yuji menanyakan tentang kota Aldarion kepada mbak-mbak resepsionis. Lalu si mbak-mbak ini mengatakan bahwa kota Aldarion itu aneh karena orang-orang di sana terlihat selalu sendiri dan tidak ingin diganggu oleh siapapun. Kota itu sangat tidak nyaman bagi para petualang yang berkunjung di sana. Lalu Yuji juga sekaligus menanyakan tentang benda yang dia temukan sebelumnya. Mbak-mbak resepsionis mengatakan bahwa benda ini adalah alat untuk menciptakan hujan buatan. Setiap kota pasti memilikinya di gudang guild petualang dan terdapat lambang khusus untuk menandakan nama kepemilikan alat ini. Tapi mbak-mbak resepsionis ini tidak menemukan lambang tersebut. Jadi dia tidak mengetahui benda ini milik kota mana. Keesokan harinya Yuji ke toko Geiger lagi. Armor pesanan Yuji sudah Geiger buat, tapi dia tidak mengizinkan Yuji mencoba ketahanan armor itu di sini karena kekuatan Yuji itu terlalu besar ya. Jadi lebih baik ngetesnya di tempat lain aja udah. Geiger juga ingin mengetahui nama Yuji, tapi Yuji tidak mengatakan namanya karena dia itu tidak ingin menarik perhatian orang lain. Lalu Yuji berpamitan dengan Geiger dan segera pergi ke kota Aldarion. Di sisi lain terlihat salah satu anggota Blue Moon yang sedang melakukan ritual untuk mendapat kekuatan. Setelah itu organisasi Blue Moon akan segera melanjutkan rencana berikutnya.